Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah mulai menurunkan baliho bakal capres Anies Baswedan pasca mencuatnya kabar Anies menggandeng Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawapresnya. Di Cianjur, Jawa Barat, kader Demokrat mencopot baliho Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di sepanjang Jalan Raya Kiai Abdullah bin Nuh. Hal serupa juga dilakukan kader Partai Demokrat di Indramayu, Jawa Barat di sepanjang Jalan Jatibarang, Karangampel. Sedikitnya 4.000 baliho, poster, dan spanduk bergambar bakal capres Anies Baswedan diturunkan oleh kader Demokrat di wilayah itu. Di Medan, penurunan baliho Anies AHY juga dilakukan. Hal ini dilakukan sesuai arahan dari DPP Demokrat. Isu duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 mencuat dalam beberapa waktu belakangan. Kabar ini pun ditanggapi pedas oleh Demokrat. Sebagai bagian dari koalisi pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Demokrat merasa dikhianati. Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu, itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah. Tudingan pengkhianat pun ditanggapi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Paloh juga menyebut jika duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar belum final. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan itu belum tuntas sepenuhnya ya. Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Disebutnya nama Muhaimin Iskandar alias Caimin menjadi menarik karena PKB, partai yang dipimpinnya, merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan PKB merupakan partai pertama yang mendeklarasikan koalisi dengan Partai Gerindra. Tapi isu duet Anies Baswedan dan Caimin ditanggapi santai oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengaku belum mendapat kabar PKB hengkang dari koalisi. Ya, inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja, ya. Lalu apakah Anies Baswedan memang serius menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai cawapres di Pilpres 2024? Atau isu ini hanya sekedar cek ombak jelang pemilu? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, isu duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024 mencuat dalam beberapa waktu belakangan. Duet ini pun ditanggapi berbagai pihak karena faktanya Anies dan juga Caimin ini berasal dari koalisi partai yang berbeda. Lalu benarkah ada pengkhianatan atau hanya sekedar dinamika politik? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber kita di pagi hari ini. Sudah ada juru bicara Partai Demokrat, Bizka Putri Pamungkas, dan juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi Mbak Diska, selamat pagi Kang Ujang. Selamat pagi Mbak Disti, Mbak Diska, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dugaan Mbak Diska, mencengangkan semua pihak. Bahkan headline Kompas pagi ini Anies Muhaimin Iskandar mencuat. Partai Demokrat menyatakan ada pengkhianatan. Rapat internal semalam hasilnya seperti apa Mbak Diska? Sebetulnya rapat internal yang dilakukan kemarin dan beberapa waktu terakhir ini, terutama beberapa 2 hari terakhir, itu adalah mendengarkan laporan dari tim 8, yaitu adalah Bapak Sekjen Tengku Rifki Harsha, yang kemudian mendengar dari Pak Sudirman Said bahwa akan ada kesepakatan
yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan bersama Partai Nasdem untuk mengusung koalisi baru, karena koalisinya adalah Partai Nasdem dan PKB begitu, untuk mengusung Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar. Yang kami sayangkan di sini adalah karena tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, yang selama ini kita menganggap bahwa koalisi perubahan ini adalah koalisi yang saling terbuka, asasnya saling kesetaraan, namun kemudian tiba-tiba ada yang melakukan kesepakatan di belakang tanpa ada pengetahuan dari kita. Padahal sebelumnya kita tahu minggu lalu ada march dari Pak Anies Baswedan bertemu dengan Surya Paloh, terus kemudian dengan Pak SBY, dengan PKS, dan menyebutkan bahwa semuanya sudah final untuk kemudian lanjut ke tingkat berikutnya begitu. Dan finalnya ini adalah bahwa nama cawapres sudah final. Dan di saat itu kami sudah mengetahui bahwa dari tanggal 14 Juni 2023, Pak Anies sudah memberikan keputusan bahwa Pak AHY yang menjadi cawapres. Kemudian setelah itu dianggap bahwa semuanya sudah final, sudah diketahui oleh 3 majelis tinggi partai. Namun kemudian tiba-tiba hari ini beberapa malam terakhir kita mendapatkan informasi tersebut dan tidak pernah ada komunikasi dari Pak Anies Baswedan langsung kepada kami, terutama kepada Mas AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tentang kesepakatan baru yang sama-sama kita tidak pernah tahu ini apa begitu sebelumnya. Jadi ini yang menjadi kekecewaan, karena ternyata selama ini apa yang dilakukan itu berbeda sekali dengan yang terjadi. Apa yang dikatakan oleh Pak Anies itu ternyata dan Partai Nasdem gitu kemudian sangat berbeda dengan apa yang dilakukan selanjutnya begitu. Oke, jadi Partai Demokrat merasa dihianati, merasa ditikung begitu karena ujuk-ujuk kemudian ada informasi ada nama lain yang muncul, yakni Muhaimin Iskandar yang notabene bukan dari koalisi perubahan. Iya, ini apa namanya kalau bukan pengkhianatan, karena pertama tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, tidak pernah ada komunikasi, dan kami menemukan itu dari Pak Sudirman Said begitu, bahwa akan ada koalisi baru yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB tanpa ada komunikasi dengan PKS dan Partai Demokrat yang sudah selama ini bersama-sama sudah 1 tahun membangun koalisi perubahan. Jadi menurut saya ini adalah common sense publik apa yang dilakukan selama ini. Bayangkan kalau misalnya kita sudah mau bikin pergerakan organisasi, sudah oke, kita sama-sama, terus kemudian ada satu orang yang pergi begitu saja dengan dan melakukan kesepakatan dengan yang lain. Apa namanya kalau bukan pengkhianatan? Oke, apa namanya kalau bukan pengkhianat? Lalu bagaimana sikap dari Partai Demokrat, finalnya akan seperti apa? Sudah ada rapat internal beberapa hari dan malam hari ini akan ada agenda apa? Kami baru saja seperti yang dibacakan oleh Pak Sekjen, kemudian yang sudah ada rilisnya di mana-mana bahwa saat ini kita akan menyerahkan semuanya pada rapat majelis tinggi partai, karena sesuai dengan ADART Partai Demokrat, sikap partai politik, langkah politik untuk membentuk koalisi dan juga untuk mengusung capres cawapres itu semuanya harus dilakukan melalui majelis tinggi partai. Jadi kita melihat dulu rapat yang akan dilakukan malam-malam ke depan begitu. Oke, jadi nanti malam akan ada rapat majelis tinggi Partai Demokrat begitu ya? Ya, rapatnya ada pembahasan, tapi tentu untuk keputusan mungkin ada proses yang harus dilakukan begitu. Jadi tentu kita tidak tahu kapan akan melakukan keputusan finalnya seperti apa, tapi tentu ini pasti akan dalam waktu-waktu yang dekat begitu. Berarti kemungkinan besar akan mundur dari koalisi perubahan. Ya, kita lihat, tapi kan tentu saja ini aja kita sekarang koalisi perubahan ini ternyata sekarang satu partai sudah membuat koalisi baru begitu. Jadi ya tentu saja ini kita juga mempertanyakan bagaimana koalisi perubahan. Tapi tentu kalau Partai Demokrat sudah sejak awal selalu bilang bahwa koalisi perubahan itu digagas oleh Partai Demokrat. Jadi ya kita lihat nanti. Oke, Kang Ujang bagaimana menanggapinya? Ini ada pengkhianatan kalau dari Partai Demokrat karena sejak awal perjanjiannya tidak seperti itu. Ujuk-ujuk kemudian ada nama Muhaimin Iskandar yang kemudian mencuat sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Kang Ujang melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari fakta ya, tanda tangan atau kesepakatan yang dibangun oleh 3 partai Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ya bisa jadi di situ ada
walaupun tidak ada narasi pengkhianatan, bisa saja kalau komitmennya di situ, maka bisa jadi itu iya. Tetapi tadi pasti pihak yang membuat koalisi baru mengatakan ya apa namanya ini politik, ini permainan, bisa berubah setiap saat. Tetapi kan kita punya norma-norma yang harus kita pegang. Kita punya apa namanya standar-standar moralitas yang harus kita jaga gitu. Ya, sekali lagi kadang-kadang memang etik moral itu berbeda jauh dengan realita politik yang ada. Nah, saya teringat dengan pernyataan saya sejak lama, itu all Jokowismen ya, atau all presidentments. Nah, ketika misalkan Nasdem bergabung dengan PKB, ini sebenarnya kan yang kemarin-kemarin gitu, Nasdem ingin bergabung dengan partai oposisi, PKS dengan Demokrat, tapi akhirnya ujungnya membuat sebuah koalisi baru yang semua partai pemerintah. Prabowo partai pemerintah, lalu PDIP juga partai pemerintah, dan Nasdem PKB juga partai pemerintah. Ujung-ujungnya ketika itu terjadi, maka Jokowismen itu hadir. Nah, persoalannya adalah tadi dengan adanya skema seperti itu, skema baru, maka posisi Demokrat dan PKS kan menjadi sebuah dilema tersendiri karena merasa ditinggalkan dan merasa dipecah gitu. Dan seandainya Demokrat keluar dan PKS bergabung pun dengan Nasdem, PKS hanya akan menjadi pengikut, hanya akan menjadi follower, bukan menjadi penentu. Oleh karena itu ya saya melihat indikasi-indikasi apa namanya, mohon maaf ya, ketidakkuatan Nasdem dalam konteks menjaga konsistensi untuk ada di koalisi perubahan itu memang kelihatan. Kelihatannya misalkan semenjak J. Plate ditangkap oleh kejaksaan, lalu sejak bisnis Surya Paloh juga banyak dialihkan kepada perusahaan yang lain gitu. Banyak persoalan-persoalan yang menimpa Nasdem. Akhirnya ya dalam ujung dari semua drama itu kelihatannya Nasdem tidak kuat menanggung itu. Dan suka tidak suka, senang tidak senang harus berkompromi dengan Pak Jokowi. Nah, kompromi itu kelihatannya skemanya skema Anies Cak Imin itu. Karena kita tahu pula pasca apa namanya keputusan ingin mengusung Anies dan Cak Imin, Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, nah ini kan bisa dikatakan di depan publik kemudian kita bisa lihat bagaimana kemesraan antara Anies Baswedan dan juga AHY yang kemudian ditunjukkan. Apakah kemudian Nasdem ini melihat ada ketidakcocokan atau seperti apa sebenarnya? Saya sudah meneliti sejak agak lama ya terkait dengan persoalan tadi Nasdem yang sering mengkritik Demokrat, lalu Demokrat juga sering mengkritik Nasdem antara Pak Andi Arief dengan Pak Ahmad Ali gitu ya terkait persoalan cawapres yang sejatinya dalam minggu-minggu itu kan sudah akan final, bahkan Pak Anies sudah membuat surat tertulis ya yang akan menggandeng Pak AHY sebagai bakal cawapresnya. Tetapi di ujung drama itu terjadi apa namanya tadi ya kejutan yang kita tidak duga karena harus berpasangan dengan Cak Imin. Ya kelihatannya kalau bahasa media itu kan kawin paksa lah ya, kawin paksa, Demokrat diminta kawin paksa, tentu ya tidak akan mau. Nah dalam konteks perjodohan kawin paksa itu, ya imbasnya pasti akan ada perpecahan, imbasnya pasti akan ada apa namanya konflik. Dan tadi oleh karena itu keluar narasi-narasi yang katakanlah mengatakan bahwa itu bentuk pengkhianatan, bentuk persekongkolan, dan narasi negatif lainnya yang mengenai Partai Nasdem atau Pak Anies Baswedan. Oke, yang kemudian jadi pertanyaan semua pihak pastinya, lalu bagaimana ini sikap dari Partai Demokrat? Apakah benar-benar akan keluar, dan kalaupun keluar dari koalisi perubahan akan berlabuh kemana? Kita akan perbincangkan di Sapa Indonesia Pagi seusai jeda.